Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Proyek pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Pembangunannya Jalan Tol Yogyakarta-Bawen. Keberadaan tol penting untuk mempermudah dan memperlancar mobilitas. Pembangunan jalan tol ini dirancang tahan gempa serta bencana lainnya. Anggaran proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen yang mengalami pembengkakan hingga menjadi 16 triliun rupiah. Pembengkakan biaya sekitar 60%. Proyek pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen Seksi 1 membentang dari Sleman sampai Banyurejo sepanjang 8,25 km dan melintas di atas Lokan Mataram. Dibangunnya struktur layang tersebut sebagai upaya untuk menjaga ekosistem lahan pertanian dan juga kelestarian Selokan Mataram yang merupakan saluran irigasi penting bagi pertanian di Yogyakarta. Lebar jalan tol ini antara 40 hingga 50 meter di kanan dan kiri selokan. Sedangkan konstruksi tiang dibangun berjarak 2 meter dari jalan inspeksi yang berada di tepat sisi Selokan Mataram. Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen menjadi salah satu proyek infrastruktur strategis nasional yang melibatkan ribuan tenaga kerja dari berbagai daerah. Kehadiran para pekerja ini membawa fenomena urbanisasi sementara ke wilayah sekitar proyek. Proyek ini menarik pekerja dari berbagai daerah, mulai dari tenaga ahli hingga buruh konstruksi yang datang untuk mendukung percepatan pembangunan. Proyek pembangunan jalan tol ini juga diharapkan berdampak positif bagi sektor ekonomi penduduk sekitar. Kami berkesempatan untuk mengunjungi daerah yang terdampak proyek pembangunan jalan tol Jogja-Bawen, yaitu wilayah Sei dan Sleman, Yogyakarta. Menurut Ibu Pujianti, dengan adanya pembangunan jalan tol yang tidak jauh dari tempat tinggalnya, mendatangkan rezeki. Sebelumnya, warung Ibu Puji hanya didatangi oleh warga sekitar. Namun, sejak proyek ini digalakkan, beliau mengaku bahwa warungnya tambah ramai karena selain warga sekitar, para pekerja proyek biasanya juga membeli makanan dan minuman di warungnya. Bahwa aktivitas ekonomi yang terdahulu seperti petani yang bercocok tanam tidak terlalu terdampak karena lahan yang digunakan proyek ini sengaja dibangun di atas Lokan Mataram untuk menghindari persawahan warga. Sama halnya dengan Pak Kanto, seorang pemilik angkringan di samping selokan, mengaku bahwa pendapatannya meningkat karena adanya proyek pembangunan jalan tol. Namun, terdapat juga sedikit dampak negatifnya, yaitu akses jalan masuk ke desa yang harus memutar karena terhalang oleh proyek. Dan juga saat musim penghujan, tanah sekitar akan becek sehingga mengganggu akses jalan. Serta saat musim kemarau, tanah tersebut menjadi kering sehingga debu-debu halusnya akan bertebaran dan menyebabkan polusi.
Pihaknya Bapak Agung Widodo, seorang pekerja proyek yang berasal dari Klaten, mengaku bahwa dirinya sudah datang ke Yogyakarta sejak 2022 silam. Sebelumnya, beliau ditempatkan di Kalimantan untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya. Urbanisasi ini menciptakan perubahan di wilayah pedesaan yang menjadi lokasi proyek, di mana memunculkan pemukiman sementara, warung makan, dan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Tak hanya itu, proyek ini juga membawa dinamika sosial berupa migrasi penduduk akibat pembebasan lahan. Proses pembebasan lahan seringkali memaksa warga yang tinggal di area proyek untuk pindah ke wilayah lainnya. Hal ini memunculkan fenomena migrasi lokal di mana masyarakat harus meninggalkan tempat tinggal mereka yang sudah lama dihuni. Apa ya harapannya? Ini rakyat kecilnya harapannya. Mbak nanyanya yang enggak ini harapan saya. Harapannya cepat selesai, Mbak. Ya, harapan itu baru untuk tetap ramai. Ya, mudah-mudahan setelah selesai ini jalan tol ini dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Masyarakat menyambut dengan senang baca biar perjalanan semuanya bisa lancar. Diharapkan proyek ini tidak hanya memberikan manfaat infrastruktur saja, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang terdampak. Relokasi penduduk yang terdampak proyek tidak hanya memerlukan kompensasi yang layak, tetapi juga pendekatan yang manusiawi untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka di tempat yang baru. Pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan pemberdayaan masyarakat lokal, pelestarian budaya, serta perlindungan lingkungan agar desa-desa tetap memiliki identitas yang kuat meskipun mengalami modernisasi. Pembangunan Jalan Tol Jogja-Bawen yang dikerjakan oleh PT Adikarya dinilai membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal. Pemerintah setempat juga mengaku puas karena proyek ini sesuai dengan amanah dari Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengimbau bahwa jalur tol menuju Kulon Progo harus berhenti sejauh 5 km sebelum Yogyakarta International Airport agar perekonomian yang telah terbangun di sekitar bandara seperti hotel, kafe, dan restoran dapat menikmati dampak positif dari adanya pembangunan jalan tol tersebut. PT Adikarya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan serta penyelesaian proyek yang tepat waktu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.